Syarat keempat dari pengucapan kalimat syahadat yakni al-inqiyad atau melaksanakan. Bedanya inqiyad dengan qabul itu adalah, ya kalau inqiyad mengikuti dengan perbuatan itu ya, atau amaliyah itu ya. Sedangkan qabul itu ya menampakkan ya kebenaran dengan perkataan. Jadi kalau qabul dengan perkataannya, kalau inqiyad dengan perbuatannya gitu ya. Dan inqiyad itu penyerahan diri, tunduk, pasrah, dan tidak ada komentar atau tidak mengomel itu ya. Dalam surah Az-Zumar Allah Ta'ala firman, wa anibu ila rabbikum waslimu lahu ya, ayat 54 ya. Dan kembalilah kepada Rabb kamu sekalian dan menyerahlah kepadanya. Dan itu makna istislam ya. Terus waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dan siapa lagi yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerah dirinya kepada Allah dan dia berbuat baik. An-Nisa 105. Terus Luqman ayat 2, wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan siapa yang menyerahkan dirinya pada Allah dan berbuat baik, maka dia telah berpegang kepada urwatul wuthqa. Nah itu ikhwatu fillah, inilah yang dinamakan inqiyad ya, kepada Allah hanya dengan menyembah kepadanya. Adapun inqiyad maksudnya kalau kepada Nabi, maka menerima sunnahnya dan mengikuti apa yang dibawanya dengan ridho ya. Allah Ta'ala firman, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum ya. Nah itu diantaranya, summa la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima itu ya. Maka tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa yang mereka selisihkan. Kemudian mereka tidak merasa berat dalam diri-diri mereka terhadap yang kamu putuskan, dan mereka betul-betul menyerahkan diri, merendahkan diri. An-Nisa ayat 65. Maka Allah mensyaratkan sahnya iman mereka, yakni harus dengan totalitas menyerahkan diri terhadap hukumnya Muhammad, yakni melaksanakan dan tunduk terhadap apa yang dibawa ya, tunduk dari apa yang dibawa, karena itu berasal dari Rabb-nya ya. Terus yang kelima, as-sidqu, jujur atau benar. Itu kebenaran itu ya. Kebalikannya itu apa? Bohong. Dalil syarat ini ya itu hadis ya, hadis sahih. Man qala la ilaha illallah shadiqan min qalbihi dakhalal jannah ya. Siapa yang mengucapkan ucapan la ilaha illallah benar-benar dari hatinya, maka dia masuk ke surga ya. Riwayat Ahmad. Nah itu ya diantara dalilnya ya di dalam musnadnya gitu ya.
kalau sekedar diucapkannya saja ya, atau bahkan mengingkari itu ya, nah apa yang terkandung itu belum menjamin keselamatan ya. Sebagaimana orang-orang munafik kan gitu ya, nasyhadu innaka la rasulullah gitu ya, kami bersaksi sesungguhnya kamu adalah utusan Allah, tapi ada sebenarnya dia mengingkari gitu. Itu surah Al-Munafikun ya, ayat 1. Allah menjawab, wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itu ya. Dan Allah mengetahui sesungguhnya kamu adalah utusannya, dan Allah menyaksikan sungguh orang-orang munafik itu adalah pendusta. Sehingga Allah ya pada tempat yang lain ya, yaitu mendustakan orang-orang munafik ya, sebagaimana firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir apa? Wa mahum bimu'minin. Dan sebagian manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tidaklah mereka beriman ya, ya padahal mereka tidak beriman ya gitu. Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 8 ya. Jadi harus ada syaratnya apa? Asiduku ya, jujur itu ya. Dan juga ikhlas ya. Ya kebalikan dari ikhlas apa? Ya syirik ya gitu. Firman Allah, fa'budillaha mukhlishal lahuddin ala lillahid dinul khalis ya, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ad-din ya, ketaatan kepadanya. Ketahuilah milik Allah ketaatan yang ikhlas. Di hadis yang lain ya, atau di hadis juga dikatakan tadi kan surah Az-Zumar, ini hadis dari Abu Hurairah ya, as'adun nasi bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Sahih Bukhari ya. Dan juga yang lain juga ada ya. Sabda Nabi juga ini tatkala beliau menafsirkan hadis Utbah, ini agak panjang nih ya. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mencari itu dengan apa? Cari itu adalah dengan ikhlas, dengan mengharap wajah Allah ya. Bukhari dan Muslim ya. Nah ini ikhlas itu ya ibadah yang ditunjukkan hanya kepada Allah semata tanpa memalingkan kepada selainnya, meski hanya sedikit pun itu ya. Nah baik itu kepada malaikat atau kepada Nabi itu ya. Begitu pula ikhlas dalam mengikuti Nabi Muhammad. Apa? yakni mencukupkan dalam sunnahnya ya, tahkimnya, meninggalkan bid'ah dan hal-hal yang merupakan pelanggaran ya, dan meninggalkan hukum buatan manusia baik itu undang-undang ataupun berupa adat istiadat tradisi yang bertentangan dengan syariat. Dan syarat 7 ini adalah cinta ya, atau mahabbah. Kebalikannya itu apalah? Benci atau tidak suka ya. Nah, itu manusia itu wajib mencintai Allah, Rasulnya ya, dan mencintai segala hal yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Apakah itu berupa perkataan maupun perbuatan, serta mencintai para walinya ya. Nah itu. Dan orang-orang yang berada dalam ketaatan harus senantiasa mencintai itu ya, saling mencintai.
Dengan saling mencintai itu, bila cinta tersebut benar, maka akan nampak pengaruhnya pada badan dan anggota tubuh. Tentunya kita akan melihat seseorang yang benar-benar menaati Allah dan mengikuti Rasulnya, maka ia akan beribadah dengan benar kepada Allah, merasa nikmat. Ia akan mendapat tentunya dalam beramal soleh gitu ya, dia mengerjakan dengan apa yang segala disenanginya gitu ya, dengan bahagia dia menjalankan beramal gitu ya gitu, dan Allah menyenangi gitu ya, dia mengerjakan segala yang disukai oleh Allah, gitu juga Allah menyukainya. Baik, nah, itu berupa perkataan maupun perbuatan ya, dan juga melihatnya sikapnya itu nantinya adalah waro ya, berhati-hati agar tidak berbuat maksiat dan segera menjauhinya bila bertemu dengan kemaksiatan dan potensinya gitu ya. Bahkan ia akan membenci dan marah terhadap orang-orang yang berbuat maksiat, walaupun maksiat itu enak gitu ya dikerjakan tuh ya, ya itu ya, bisa jadi enak karena hawa nafsu tuh ya. Dan misalnya juga termasuk ya tradisi ya yang disukai gitu ya, dia akan marah kalau ketika yaitu ya bertentangan dengan syariat, sebab dia mengetahui bahwa biasanya amaliyah yang menjerumuskan, yang mengantarkan pada neraka itu enak dikerjakannya itu gitu ya. Dan amaliyah yang mengarah pada surga itu adalah amaliyah ya yang tidak enak gitu ya, nggak sedap, pahit tuh ya gitu ya, seperti hadir kesini gitu ya, pahit lah gitu ya gitu. Akhirnya datang tuh ya, jangan terpaksa lah gitu berlaku itu ya, tapi ya kita sudah terbiasa ya hadir saja gitu ya gitu ya, walaupun pahitnya itu ya kita tentu harus menyediakan waktu gitu ya. Tapi lah itu kita bagaimana dengan hadir di sini kita bergembira gitu ya, karena ini kegembiraan yang luar biasa dalam menyelis tentunya ya, yang tak bisa digantikan dengan yang lain gitu ya. Tak bisa digantikan walaupun ini ditawarkan dengan uang, tawarkan dengan harta, tidak bisa itu ya. Nah itu. Nah kembali lagi itu ya, nah sudah, jika kita benar-benar cintanya benar, tentu nih Zunun al-Misri, nah ditanya kapan saya mencintai Allah, dia menjawab apabila yang dibenci Allah itu membuatmu sabar untuk tidak mengerjakannya. Itu kata Zunun al-Misri ya. Nih dalam perkataannya itu di dalam kitab Al-Hilyah ya, Abu Naim. Sebagian ulama berkata, siapa yang mengaku cinta Allah dan tidak merasa seirama dengannya gitu ya, tidak merasa senafas tuh ya dengannya, maka cinta itu adalah tertolak, tidak benar tuh ya. Allah menyeratkan alamat cinta tuh ya kepadanya itu dengan apa? Dengan ittiba kepada Nabi SAW. Kalau in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jikalau kamu sekalian mencintai Allah, maka itulah aku, niscaya Allah akan cinta kepadamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imran 31. Nanti kita jelaskan juga ya hal-hal yang membatalkan syahadatain ya. Setelah pembahasan ini tentunya nanti ada ya. Ini kita sudah menyebutkan dalil-dalil yang tentang mahabbah juga ya,
Nah, Rasulullah juga ya tentunya juga telah menyebutkan ya dalil-dalilnya di mana kita sudah baca tuh ya gitu. Rasulullah menyebutkan hadis-hadisnya gitu ya, dan amalan-amalan yang seharusnya dikerjakan gitu ya. Ya, ini dalam mencintai Rasulullah juga, dan juga dalam hal cinta itu ya. Nah, telah diterangkan juga bagaimana bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Telah syarat-syarat tentang bagaimana mengucap kalimat syahadat ya. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Aku lakum la ada wa astaghfirullah li wa lakum.